قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياق في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka pun berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Merekalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar bagaimana cintanya sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, tapi kita jarang mendengar bagaimana cinta Rasulullah kepada para sahabatnya. Rasulullah adalah sebaik-baik sahabat bagi orang-orang di sekitarnya. Rasulullah adalah sebaik-baik pendamping, dan Rasulullah yang mengajarkan kepada kita arti persahabatan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu Aba Bakar zawwajani bintahu wa hamalani ila daril hijrah wa a'taqa bilalan min malihi ma nafa'ani malun fil Islam ma nafa'ani malu Abi Bakar. Rahimallahu Umar yaqulul haqqa walau kana murra laqad tarakahul haqqu wa ma lahu min sadiq. Rahimallahu Uthman tastahihil malaikah. Rahimallahu Aliyan Allahumma adiril haqqa ma'ahu haitsu dar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat-sahabatnya, semoga Allah merahmati Abu Bakar yang telah menikahkan putrinya denganku, yang telah membawaku ke Darul Hijrah, yang telah membebaskan Bilal dengan hartanya. Tidak ada harta yang memberikan manfaat kepadaku di dalam Islam sebagaimana manfaat yang aku dapatkan dari harta Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Umar yang mengatakan kebenaran meskipun pahit untuk didengar, seakan-akan karena begitu kuatnya dia berpegang dalam kebenaran, maka tidak ada orang yang berani berteman dengannya. Semoga Allah merahmati Utsman yang para malaikat malu terhadapnya. Semoga Allah merahmati Ali. Ya Allah, berikanlah kepadanya kebenaran dimanapun dia berada. Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati para sahabatnya. Beliau mendoakan mereka, mendoakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Bakar akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala karena Abu Bakar telah menikahkan putrinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sesungguhnya Rasulullah lah yang mempunyai kemuliaan. Para sahabatnya mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Abu Bakar mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah yang telah menikahi putrinya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan Abu Bakar yang telah menikahkan putrinya dengan beliau. Rasulullah juga mendoakan Abu Bakar
karena beliau yang telah membawa Rasulullah hijrah. Ketika itu Abu Bakar mohon izin kepada Rasulullah agar diizinkan hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, intadhir, la'allallaha yaj'alu laka sahibah." Wahai Abu Bakar, tunggulah, semoga Allah memberikanmu seorang sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu merasa bahwa orang yang dimaksud, sahabat yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian datang izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, al-hijrat al-hijrah." Wahai Abu Bakar, waktunya kita hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya 2 ekor onta. Saya tunggangi salah satunya dan saya hadiahkan satu untuk Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saya terima, tapi saya bayar harga onta itu." Karena Rasulullah ingin hijrah dengan badannya, dengan hartanya, agar mendapatkan keberkahan dari hijrahnya beliau dari Makkah menuju Madinah. Tapi apa kata Rasulullah? "Semoga Allah merahmati Abu Bakar yang telah membawaku hijrah menuju Madinah." Rasulullah juga mendoakan Abu Bakar agar mendapatkan rahmat Allah karena beliau telah membebaskan Bilal dengan hartanya. Bahkan Rasulullah mendoakan Abu Bakar seraya beliau mengatakan, "Tidaklah ada harta yang memberikan manfaat kepadaku di dalam agama Islam sebagaimana manfaat yang aku dapatkan dari harta Abu Bakar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap ada orang yang berbuat baik, maka beliau balas kebaikannya. Siapapun di antara para sahabatnya yang melakukan kebaikan dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar Allah membalasnya di akhirat. Maka kemudian Abu Bakar menangis seraya beliau mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau mengajak Abu Bakar dan kemudian mempersilahkan duduk di samping kanannya dan memanggil Sayyidina Umar dan kemudian mempersilahkan duduk sebelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keduanya, "Kelak kita nanti akan digiring seperti ini." Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang selalu perhatian kepada para sahabatnya, menanyakan keadaan mereka, menjenguk mereka yang sakit, ziarah kepada mereka, memberikan hajat keperluan mereka, menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Rasulullah yang mengajarkan mereka jalan kebenaran, memberikan petunjuk dan nasihat-nasihat kebaikan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki bernama Salman. Salman ketika itu belum beriman kepada Rasulullah, tapi Salman membaca di dalam beberapa kitab bahwa ada sifat-sifat Nabi akhir zaman. Salman pun ingin mengetahui, benarkah orang ini adalah orang yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Sifat-sifatnya ada pada orang tersebut. Maka kemudian Salman membawa makanan dan mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ini adalah sedekah untuk Anda." Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak makan sedekah." Dikembalikan kepada Salman dan kemudian dibagikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam hati Salman, ini tanda yang pertama. Kemudian
Keesokan harinya datang Salman dengan membawa makanan, dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah untuk Anda." Maka kemudian Rasulullah menerimanya dan memanggil para sahabatnya untuk makan makanan tersebut, dan beliau pun makan bersama mereka. Di dalam hati Salman, beliau mengatakan, ini adalah tanda yang kedua. Kemudian Salman ingin tahu tanda yang ketiga, yaitu tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah memanggil Salman dan mengatakan, berjalanlah di belakangku. Maka Rasulullah SAW ketika Salman berjalan di belakang beliau, beliau menurunkan bajunya. Salman pun melihat tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Rasulullah. Akhirnya beliau pun masuk Islam. Salman tadinya adalah seorang budak milik orang Yahudi. Disinilah kemudian terlihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi sahabat yang baik bagi para sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Salman agar dia bisa merdeka. Maka beliau mengatakan, wahai Salman, bilanglah kepada tuanmu agar kamu bisa bebas. Sampaikan syarat-syarat ini. Engkau tanam beberapa pohon kurma, jika kemudian berbuah dan buahnya sekian banyak, berikan kepada mereka dan kamu bisa bebas dari perbudakan ini. Maka kemudian Salman berpikir di dalam hatinya, bagaimana saya bisa menanam kurma sebegitu banyaknya, kemudian hasilnya yang begitu banyak saya berikan kepada tuan saya, sehingga saya bisa merdeka. Susah bagi saya untuk melakukan ini semuanya. Tapi lihat, Rasulullah SAW tidak membiarkan Salman sendirian. Beliau pun juga membantu Salman untuk menanam pohon kurma. Satu persatu pohon kurma ditanam oleh Rasulullah SAW, dan di tahun itu pun kurma tersebut berbuah. Kecuali satu pohon kurma yang tidak berbuah. Rasulullah SAW bertanya, kenapa pohon kurma ini tidak berbuah? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu yang menanamnya. Maka Rasulullah SAW mencabut pohon kurma tersebut dan mengembalikan ditanam lagi. Pada tahun itu pun juga pohon kurma ini berbuah. Begitu banyak hasilnya. Salman pun kemudian datang kepada tuannya dan mengatakan, saya sudah melakukan semua persyaratan itu. Subhanallah, apa yang terjadi pada Salman sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Rasulullah SAW. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan Sayyidina Umar, semoga Allah merahmati Umar yang telah mengatakan kebenaran meskipun pahit untuk didengar. Karena begitu kuatnya Sayyidina Umar berpegang teguh kepada kebenaran, maka jarang orang mau kemudian berteman dengan beliau. Umar bin Khattab ketika beliau meninggal dunia, ketika orang-orang kemudian berkumpul di dekat kuburannya, maka terdengar suara seseorang yang mengatakan, sungguh saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW yang telah mengatakan, dulu saya pernah datang dengan Abu Bakar dan Umar. Dulu saya pernah masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Dulu saya pernah keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW menyebut nama keduanya sebagai sahabat-sahabat tercintanya. Siapakah orang yang mengatakan itu? Beliaulah Sayyidina Ali. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai mereka, sampai sering disebut nama-nama mereka. Begitulah Rasulullah SAW sebaik-baik kawan,
sebaik-baik sahabat bagi orang-orang di sekitarnya. Rasulullah mengajarkan kita untuk mencari sahabat yang baik. Seorang sahabat yang tidak malu untuk mengatakan kita salah jika kita memang salah. Seorang sahabat yang memang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Bukankah dulu sahabat-sahabat Rasulullah di antara mereka ada orang-orang yang tidak baik, tapi karena Rasulullah adalah sahabat yang baik bagi mereka, kawan yang baik bagi mereka, dengan sebab Rasulullah mereka pun menjadi orang-orang yang baik, menyebarkan kebaikan di belahan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar As-Siddiq dipukul dan kemudian keluar darah dari wajahnya sampai menutup pada hidungnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenguknya dan Rasulullah menciumnya. Mencium Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi sahabat yang baik, bagaimana menjadi kawan yang baik. Abu Bakar ketika dijenguk oleh Rasulullah dan dicium oleh Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan kepada mereka dengan ucapannya dan dengan perbuatannya, sehingga kemudian sahabat-sahabat Rasulullah mencontoh Rasulullah, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menyebarkan agama Islam dengan penuh kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tawadhu', rendah hati. Bahkan para sahabatnya merasa bahwa dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu besarnya rasa kasih sayang Rasulullah kepada mereka. Suatu ketika sahabat Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih mulia, Abu Bakar atau saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar. Kembali Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih mulia, Umar atau saya?" Rasulullah kemudian mengatakan, Umar. Amr bin As malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiga kalinya. Tapi mengapa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua pertanyaan tadi? Karena merasa di dalam dirinya bahwa Rasulullah sangat mencintainya, sehingga dia merasa seakan-akan bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mulianya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita arti persahabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan setiap muslim menjadi cermin bagi saudaranya yang muslim. Jika kita bercermin, maka kita ingin melihat apakah diri kita pantas atau belum, sudah rapi atau tidak. Kita ingin jika kemudian ada yang kurang, maka cermin menunjukkan kepada kita, sehingga ketika kita keluar, maka kita sudah rapi. Tidak ada yang kurang pada diri kita. Kita ingin menjadi cermin bagi saudara-saudara kita, dan saudara kita pun menjadi cermin untuk kita. Artinya, hendaklah kita menunjukkan kepada jalan kebaikan, saling menasihati, saling membantu, mengumbar senyum kepada sesama muslim, tidak saling berdusta, tidak saling menggunjing, tapi saling menolong satu dengan yang lainnya, bagaikan satu kepal tangan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelang wafatnya di hari Senin di waktu fajar, beliau kemudian menyingkap sitar, membuka kain penutup yang ada di rumahnya. Beliau melihat sahabat-sahabatnya sedang berkumpul di masjid. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Beliau menginginkan kita untuk satu, untuk terus menjalin persaudaraan, tidak bercerai-berai. Karenanya pilihlah sahabat, teman yang menunjukkanmu ke jalan kebaikan, bukan yang menunjukkanmu ke jalan keburukan. Carilah teman yang menunjukkan kepada jalan surga, bukan teman yang membawamu ke dalam neraka. Karena teman bisa mengajak kita ke jalan kebaikan atau sebaliknya menyeret kita ke jurang keburukan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي